Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali buat para siswa SMP kelas 7. Hari ini kita akan membahas tentang norma dan keadilan materi pembelajaran PPKN SMP kelas 7 bab 2. Baik, jadi hari ini kita akan membahas tentang apa itu norma dan keadilan di bab 2 yang sebelumnya kita telah belajar tentang bab 1 ya. Jadi sekarang kita lanjutkan ke bab 2. Setelah pembelajaran ini diharapkan semua siswa bisa memahami apa itu yang dimaksud dengan norma dan juga mampu menjelaskan serta menyebutkan macam-macam norma yang berada di masyarakat atau berlaku di masyarakat. Kita perhatikan gambar ini, ada 3 orang siswa mengenakan seragam SMP, kemudian ada seorang bapak polisi yang membantu menyeberang di jalan raya. Nah, apa yang bisa kita teladani dari perilaku gambar ini? Ini adalah sikap siswa yang baik tentunya yang perlu kita teladanin. Pertama, mereka menyeberang di jalan raya di tempat penyeberangan yaitu di zebra cross. Itu yang ada gambar putih-putih, itu adalah tanda untuk tempat penyeberangan. Artinya menyeberang di tempatnya. Kemudian meminta bantuan Pak Polisi untuk membantu menghentikan kendaraan-kendaraan yang lewat karena para siswa ini mau menyeberang. Dan yang dilakukan ketiga orang siswa SMP ini adalah benar-benar melakukan penyeberangan sesuai dengan tempat yang diperuntukkan, yaitu di zebra cross. Mereka menggunakannya untuk penyeberangan. Bagaimana jika tidak menyeberang di zebra cross? Tentu pertama itu melanggar peraturan, kemudian bisa menimbulkan kecelakaan ya. Tapi kalau di depannya ada tanda zebra cross, tentu mereka akan memelankan kendaraannya, mengurangi kecepatan kendaraannya karena berkemungkinan besar di depan ada orang yang akan menyeberang. Begitu ya, jadi ada fungsinya di zebra cross itu. Nah, sehingga ketika kita menyeberang di zebra cross, maka kelancaran, ketertiban itu akan terwujud. Selanjutnya kita lihat gambar yang kedua ini. Di sini ada jalur sebelah kanan itu, ada jalur busway yang diperuntukkan hanya untuk busway saja, untuk bus-bus tertentu saja ya. Tetapi ada pengendara motor yang masuk ke situ dan itu tentunya melanggar. Apa yang akan terjadi? Pertama, mereka menggunakan jalan yang tidak diperuntukkan buat mereka, sehingga busway yang melewat di jalur situ akan terhambat lajunya karena ada kendaraan bermotor di situ. Maka kemacetan pun akan tetap terjadi gitu ya. Sedangkan tujuan awalnya busway itu supaya perjalanan lancar, hanya ada satu bus atau bus-bus yang diizinkan saja yang lewat di situ. Tetapi karena ada kendaraan roda 2 yang lewat situ, tentu akan terhambat. Maka kemacetan tidak bisa terurai. Akhirnya apa? Ya akhirnya seolah-olah jalur busway itu tidak berfungsi gitu ya. Sama aja dengan tidak ada, hanya gara-gara ulah dari kendaraan bermotor yang melintas di jalur busway tersebut. Nah, apakah ini sesuatu hal yang bagus yang untuk diteladani oleh kita semua? Tentu tidak ya. Ini adalah contoh yang tidak baik. Nah, ketika ada peraturan-peraturan atau tempat-tempat yang dikhususkan kemudian dilanggar, maka ketertiban, kenyamanan, kedamaian itu akan terhambat ya, akan terhambat gitu. Jadi tidak bisa tertib. Memang semua yang ada di gambar ini, baik yang pakai mobil, baik yang pakai motor, itu semuanya mempunyai kepentingan masing-masing. Semuanya pengen cepat sampai ke tempat tujuan. Dikejar-kejar waktu, takut terlambat ke kantor, mungkin takut terlambat ke sekolah. Pokoknya semuanya punya kepentingan ya. Sehingga setiap orang itu akan berusaha sekuat tenaga supaya kebutuhannya, kepentingannya itu bisa tercapai dengan cepat. Kepentingan-kepentingan ini ya dilindungi sebenarnya oleh hukum, dilindungi oleh norma-norma yang berlaku. Kepentingan-kepentingan setiap orang itu dibagi menjadi 3 ya, atau jenis kepentingan itu ada 3 kategori dan semuanya ini dilindungi oleh hukum. Yang pertama itu adalah kepentingan umum.
ya, seperti kepentingan negara, sebagai penjaga kepentingan masyarakat, contohnya menjaga fasilitas-fasilitas publik, kestabilan ekonomi, kepentingan negara sebagai badan hukum, contohnya mempertahankan diri dari serangan negara lain, itu kepentingan umum. Yang kedua, kepentingan masyarakat. Ini juga dilindungi oleh undang-undang, contoh kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban. Kemudian kepentingan masyarakat dalam menjamin lembaga-lembaga sosial, contohnya lembaga perkawinan atau keluarga, dan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Dan yang terakhir itu adalah kepentingan pribadi. Nah, seperti yang berada di gambar ini semua orang itu mempunyai kepentingan pribadi masing-masing, ya. Ada yang mau berangkat ke kantor dan sebagainya. Nah, sebenarnya pada hakikatnya kepentingan mereka ini dilindungi oleh undang-undang. Namun, jika tidak diatur, maka kedamaian, ketentraman itu tidak akan terjadi. Nah, untuk mengatur semuanya ini diperlukanlah dengan norma. Jadi pengertian norma berdasarkan penjelasan-penjelasan tadi adalah kaidah, aturan atau adat kebiasaan dan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Nah, norma ini ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Biasanya norma yang dibuat oleh negara itu berupa peraturan tertulis. Norma yang dibuat oleh suatu lembaga itu berupa peraturan tertulis. Misalkan kita di sekolah SMP, itu ada peraturan tata tertib siswa yang tertulis di sekolah tersebut. Sedangkan norma yang berkembang di dalam masyarakat berupa aturan tidak tertulis. Misal gitu ya, di suatu daerah ada norma sopan santun, misal ada norma jika melewati orang tua yang lebih tua dari kita itu harus permisi dulu atau membungkuk jalannya. Itu tidak tertulis tapi berlaku di masyarakat. Nah, tujuan dibentuknya norma supaya melindungi kepentingan setiap manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti contoh tadi, ada busway, ada zebra cross, ya. Itu dibuat untuk melindungi kepentingan setiap orang supaya tertib dan damai, tidak terjadi keributan. Jadi dalam kehidupan masyarakat itu tertib dan damai, maka dibentuklah norma gitu. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang berapa macam sih norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama adalah norma kesusilaan. Jadi norma kesusilaan ini adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia. Sebenarnya hati seseorang itu akan selalu menyuarakan kebenaran. Apabila seseorang menuruti kata hatinya, maka dia akan selalu menyuarakan kebenaran. Contoh saja seseorang yang suka berbohong atau berbohong. Sebenarnya dalam hatinya, kata hatinya menyatakan bahwasanya berbohong itu salah. Jadi orang yang mempunyai norma kesusilaan adalah orang yang selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapa. Jadi kalau dia mau berbuat salah, itu dia dijaga oleh norma kesusilaannya, dijaga oleh suara hatinya, sehingga dia punya empati yang besar gitu ya. Jadi norma kesusilaan itu lebih kepada suara hati kita masing-masing, kepada bisikan kalbu masing-masing, yang secara otomatis suara hati itu selalu menyuarakan kebenaran ya. Yang kedua itu adalah norma kesopanan. Apa sih norma kesopanan? Yaitu norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita ini makhluk sosial yang hidup dengan orang lain, yang selalu bergaul dengan masyarakat yang berbeda. Di dalam rumah tentu ada orang tua, ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak. Itu kan kita bergaul dengan mereka sehari-hari. Nah, disitulah timbul norma kesopanan yang berlaku. Misal di suatu daerah, kita ambil contoh daerah Jawa misal. Ketika menunjukkan sesuatu, norma kesopanan yang berlaku di situ adalah menggunakan ibu jari ya. Misalkan ada orang bertanya, alamat jalan A di mana? Maka norma kesopanan yang berlaku di daerah Jawa itu oleh masyarakat Jawa, dia akan menunjukkan sebelah sana dengan menggunakan ibu jari. Tapi itu berlaku di
daerah itu saja dianggap sopan. Kalau kita menunjukkan pakai telunjuk itu dianggapnya tidak sopan. Tapi ini belum tentu berlaku di tempat yang lain. Nah, memang dalam norma kesopanan ini ada perbedaan di setiap daerah. Beberapa pendapat ahli membedakan antara norma kesopanan dengan kebiasaan dan hukum adat. Jadi ada perbedaan antara norma kesopanan dan hukum adat. Nah, biasanya norma kesopanan ini sanksinya tidak terlalu berat dibanding dengan norma adat, hukum adat. Jadi kalau norma kesopanan lebih cenderung kepada kita dikucilkan oleh orang gitu kan, merasa bersalah atau tidak disenangin oleh masyarakat atau orang yang lain. Jadi anggap tidak sopan. Sanksinya hanya sebatas itu saja. Berbeda dengan hukum atau adat istiadat yang sanksinya itu benar-benar keras, lebih kuat dibandingkan dengan norma kesopanan. Itu sih perbedaan antara norma kesopanan dan norma adat gitu ya. Yang selanjutnya adalah norma agama, yaitu sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Penganut agama itu meyakini bahwa apa yang diatur di dalam norma agama itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Misalkan seorang muslim, semua norma-norma yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis itu sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang dilarang di situ, apapun yang diatur di situ, umat muslim akan melaksanakannya, dan ini dinamakan dengan norma agama. Norma selanjutnya adalah norma hukum, yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Nah, norma hukum ini memiliki dua sifat, yaitu sifat perintah dan bersifat larangan. Dan norma hukum ini lebih kepada peraturan tertulis gitu ya, karena dibuat oleh lembaga negara. Sebagai contoh, hukum mengenai pembayaran pajak. Setiap warga negara wajib membayar pajak, misalkan pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan. Itu sifatnya harus memaksa, dan apabila tidak dilaksanakan, maka aparat-aparat penegak hukum, kepolisian, jaksa, pengadilan itu akan meninjak secara tegas. Sanksinya sudah tertulis di norma-norma hukum tersebut. Jadi lebih sifat memaksa gitu ya, dan juga sifatnya tadi larangan ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Banyak sekali norma-norma hukum yang ada di negara kita. Nah, kalau para siswa pengen mendalami tentang norma-norma hukum tersebut, bisa nanti kuliahnya atau mempelajari tentang di Fakultas Hukum. Nah, di situ akan ada hukum perdagangan, hukum kemasyarakatan, hukum pidana, perdata, dan sebagainya, semuanya dibahas. Apa yang boleh, apa yang tidak, apa sanksinya, semuanya dibahas di situ. Itu adalah norma hukum. Nah, inilah macam-macam norma yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Baik, selanjutnya untuk tugas. Nah, tugasnya adalah buatlah sebuah rekaman video yang isinya menjawab dari pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan norma? Jadi kalian jawab apa menurut kalian yang dimaksud dengan norma tersebut. Yang kedua, mengapa sih norma itu diperlukan dalam masyarakat? Kenapa harus ada norma gitu di masyarakat? Yang ketiga, apa perbedaan sanksi, kebiasaan, dan adat istiadat? Dan yang terakhir, berilah dua contoh norma yang berlaku di lingkungan tempat kalian tinggal dan apa sanksinya jika melanggar. Jadi maksudnya nomor 4 ini adalah misalkan kalian di desa kalian, di dusun kalian. Nah, kira-kira norma apa yang ada di masyarakat tersebut? Boleh norma tertulis, boleh tidak tertulis, atau kebiasaan apa. Nah, nanti kalau dilanggar sanksinya apa? Gitu ya. Khusus di daerah masing-masing tempat siswa. Nah, setelah itu silakan kalian rekam videonya. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini di pelajaran PPKN kelas 7 bab 2 ya, tentang norma dan keadilan. Jika ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.